Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres. Yang signifikan nggak ada. Alpine ini seperti yang gue bilang di video-video gue sebelumnya ketika ngebahas mereka ya, merupakan tim yang paling unik. Karena pertama, mereka ini merupakan tim yang biasa aja. Bentar, biasa aja tapi unik. Agak aneh ya? Nah, aneh juga merupakan kata yang cocok untuk bahas tim yang berbasis di Enstone ini. Nah, mengingat mereka sudah launching kemarin, gue memiliki sebuah perasaan bahwa tim ini kemungkinan besar nggak bakal melakukan sesuatu yang jauh berbeda dari musim-musim sebelumnya. Dan hari ini gue akan bahas mengapa gue berpikir seperti itu. Sebelumnya ya mari gue bahas dulu livery mereka. Aduh, apa ini boy? Gue suka warna hitam, tapi apa-apaan ini coba? Dari depan, tampang depannya, gue cuma bisa nangis sumpah. Kelihatan banget karbonnya bener-bener kayak mobil rusak ini. Aduh, kalau dari samping oke lah, masih enak dilihat. Tapi identitas mereka tuh kan biru tua ya. Tapi kok ini malah 70% hitam. Bener-bener dah lama-lama nih, semua tim bakal full black semua warnanya. Dan kita yang nonton di TV, bakal ngira TV kita tuh hitam putih. 2 dari 10. Gue kesel banget sumpah ngeliatnya ya. Kalau dari sampingnya sama jelek ya kayak dari depan, udah pasti ratingnya nggak bakal bisa di-rating gitu ya. Oke lah, udah males gue bahas liverynya. Yang pink liverynya pun juga sama jelek ya, jadi gue nggak bakal terlalu bahas juga lah. Oke, back to the topic. Nah, semenjak 2018, Renault atau Alpine ini ya kalau nggak finish P4 ya P5. Baru kemarin aja mereka finish di P6 di 2023. Yang merupakan standing terendah mereka sejak 2017. Sebenarnya kalau ngelihat statistik standings mereka dari 2018 ke 2023, ya not bad sih. Maksud gue ya stagnan aja lebih tepatnya. Mereka nggak mampu melakukan lompatan besar yang bisa membawa mereka bersaing dengan top tim lainnya di zona papan atas. Tapi di saat yang sama, mereka juga belum pernah jatuh ke sebuah lubang yang dimana mereka tuh jatuh ke zona papan bawah. Jadi ya mereka ini selalu mewarnai zona papan tengah. Jadi ya ibaratnya kayak Alpine ini merupakan teman yang selalu mendengarkan kisah cinta temennya yang lagi bucin dan kisah sad boy temen yang suka galau. Nah, rasanya kan ya pasti nggak enak jadi tengah-tengah gitu kan ya. Karena itu posisi gue sekarang, jadi gue bisa merasakannya. We don't care. We don't care. Oke lah, serius. Nah, tapi bener sih, pastinya nggak enak karena ya gitu-gitu aja progresnya. Semua tim pasti maulah berprogres ke depan. Tapi di saat yang sama juga nggak mau jatuh ke lubang besar. Kalau Alpine ya santai-santai aja di tengah ya kan selama ini. Kalau dibilang santai juga nggak santai juga sih. Karena ada beberapa hal yang bikin mereka nggak santai belakangan ini justru. Menurut gua, driver lineup mereka, memiliki sejarah yang cukup indah untuk dilupakan tapi ya. Namun driver lineup mereka ini bisa dibilang merupakan titik kekuatan mereka sekarang. Dua-duanya merupakan pembalap yang kenceng, konsisten, dan bisa diandalkan lah untuk mencetak beberapa poin. Dua-duanya juga merupakan race winner. Jadi ini line up yang cukup kuat. Tapi kalau kita lihat tim sekitar khususnya di papan atas nih, emang mereka tuh nggak punya pembalap top banget itu loh yang memiliki potensi untuk menjadi Jurdun. Sorry to say. Ya, tapi kalau kita lihat tim di bawah mereka, Alpine juga nggak memiliki pembalap yang inkonsisten, dan sebagainya lah yang bisa bikin mereka rugi besar. Nah, dari driver lineup aja sebenarnya mereka juga mencerminkan progres Alpine yang udah gue sebut tadi. Nggak bagus-bagus amat untuk ke top, tapi nggak bapuk-bapuk amat untuk ke bottom. Jadi ya ibaratnya kayak sebuah tim solid stagnan, dikombinasikan dengan driver lineup solid yang makin stagnan. Lu so asik bang. Tapi ya emang lebih baik stagnan daripada terjun ke bawah ya kan? Iya, nggak salah. Cuman nggak enak juga kalau stagnan terus ya kan? Apalagi secara investasi mereka tuh udah cukup gede. Apalagi udah ada banyak artis yang menginvest ke tim mereka sekarang. Dan sebagai tim pabrikan, ya lu nggak mau lah stagnan terus ya kan? Tapi masalah terbesar mereka tuh ya ada di manajemen. Nah ini nih, selucu-lucunya Ferrari kalau kita bahas soal manajemen, Alpine ini lebih parah lagi kata gue. Kita nggak bisa melupakan tuh Piastri Alonso saga di 2022 di mana mereka kehilangan dua star boy masa kini dan masa depan mereka di saat yang sama karena blunder manajemen mereka sendiri. Lalu mereka ini juga demen banget main PHK karyawan-karyawan mereka dari Cyril Abiteboul, Otmar Szafner, Alan Prost, Alan Permain, dan baru-baru ini juga Davide Brivio keluar dari tim. Yang ini menandakan bobroknya manajemen Alpine.
Nah, mantan Technical Director Alpine, Pat Fry, yang sekarang tuh berada di Williams ya, mengatakan bahwa Alpine ini selalu membicarakan aspirasi mereka untuk menjadi juara dunia. Tapi sebenarnya, mereka tuh sama sekali nggak memiliki ambisi untuk menjadi juara. Waduh, dan itulah mengapa mereka nggak bakal pernah menjadi jurdun. Kalau ini benar ya, jangankan jurdun ya, bersaing di zona papan atas dan keluar dari proses stagnan mereka juga bakal sulit. Lah, iya juga ya. Nah, ngomong-ngomong soal manajemen ya, cara mereka menghandle pembalap akademi juga kacau banget. Dan gue nggak bilang pembalap akademi mereka tuh jelek, karena jujur aja, pembalap akademi mereka dari zaman 2018 lah atau sampai sekarang, itu sebenarnya keren-keren atau bahkan ada saatnya mereka memiliki pembalap-pembalap muda yang paling bertalenta saat itu. Ada masanya 2021 lah. Tapi dengan sekian banyak pembalap-pembalap muda itu, nggak ada satupun yang mereka berhasil rekrut ke tim mereka di F1. Sekalinya ngerekrut, malah kena prank. Selamat, Anda kena prank. Itu kameranya aku taruh situ. Atau enggak ya pembalap muda mereka naik ke F1 tapi dengan tim lain. Dan itu juga menunjukkan kalau mereka ini juga jelek banget ngehandle pembalap akademi mereka. Nah, gue nggak tahu nih mengingat silly season sudah mulai, di mana terdapat potensi perpindahan pembalap termasuk dua Alpine yang kemungkinan besar bisa saja pindah karena kontrak mereka dua-duanya habis setelah 2024 ini. Bisa nggak mereka ambil pembalap muda mereka nantinya kalau itu terjadi untuk balapan dengan mereka di F1 nanti? Karena kalau sampai nih ya, Esteban atau Pierre atau bahkan dua-duanya nanti keluar dari Alpine setelah 2024, tapi lagi-lagi nggak ada pembalap muda mereka yang naik, udah susah banget untuk mengertiin ini tim. Sesusah ngertiin mantan. Terdapat berita juga di mana setelah mereka gagal crash test kemarin, dan karena ini juga mereka tidak pede dengan mobil baru mereka menuju 2024 ini. Gak pernah dengar hal yang serupa ya. Dan jujur, setiap kali sebuah tim mengatakan kekhawatiran mereka sebelum musim dimulai, biasanya beneran kejadian nantinya. Dan kalau kalian fans Alpine, ya siap-siap aja kalau musim ini bakal sama beratnya, atau bahkan lebih berat dari 2023 kemarin. Kalau gue sih prediksi ya mereka mungkin bakal kesulitan di awal dan Williams bisa aja menggusur mereka nanti untuk P6 di Constructor di awal musim aja. Karena mereka menurut gue akan comeback setidaknya untuk pertahankan P6 tersebut. Ya pada akhirnya apa ya, stagnan aja. Cuman ya gimana ya, selagi manajemen dan ambisi asli mereka masih sama terus, nih tim tuh nggak bakal kemana-mana, yakin dah. Mengapa Aston Martin bisa naik drastis musim lalu? Ya karena Lawrence Stroll memiliki harapan dan ambisi yang kuat untuk mewujudkan harapannya. Kenapa McLaren bisa improve banget musim lalu walaupun dengan awal yang buruk? Ya karena mereka mau berproses dan menghentikan omong kosong mereka soal fasilitas jadul yang membuat mobil mereka jadul. Jadi harapan dan ambisi itu sesuai dan menyatu. Kalau Alpine, ya kalau misalnya dibilang Pat Fry kemarin itu bener, ya bakal gitu-gitu aja selagi harapan sama ambisi mereka nggak sesuai. Ibaratnya nih ya, kayak lu mau uang untuk prestasi lah, tapi lu tuh malas kerja. Ya itulah kira-kira gambaran Alpine sekarang. Sama mungkin Haas juga. Kenapa jadi saya? Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Sumpah gue udah capek banget lihat liver ini. Muak gue. Gue akan end video ini dengan yang indah, yaitu seperti biasa. That's it. Ta-da!